Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, kerana rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sekali lagi di dalam Injil pada hari ini kita diajak untuk melihat diri kita. Adakah kita benar-benar dapat memberikan kehidupan dan diri kita kepada Tuhan? Atau kita mempunyai bermacam-macam alasan, bermacam-macam ragam sebagai alasan untuk kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepada kita. Dan di dalam Injil pada hari ini, sekali lagi Yesus memberi tahu kita tentang gambaran tentang perjamuan syurgawi yang dapat kita dengar perumpamaannya di dalam Injil pada hari ini. Dan perjamuan itu dianggap sebagai apa yang kita katakan pada saat ini sebagai Ekaristi Kudus. Banyak di antara kita telah terpanggil untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi adakah kita dapat menunaikan tanggung jawab kita? Ataupun kita mempunyai bermacam-macam alasan untuk tidak melakukan kewajiban kita? Ataupun kita dipanggil untuk melakukan kebaikan, kita dipanggil untuk berdoa bagi orang lain. Adakah kita melakukan tanggung jawab kita? Atau kita hanya sekadar mendiamkan diri sahaja? Ataupun kita hanya mau berdoa bagi diri kita dan ahli keluarga kita. Kita tidak mau menebarkan jala ke tempat yang dalam. Maksudnya untuk melawat orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Saudara dan saudari, sadarlah bahwa Tuhan itu sentiasa memanggil kita untuk datang kepadanya. Dia sentiasa membuka pintu hatinya, membuka tangannya untuk kita datang kepada Dia. Tetapi sadarkah kita bahwa Dia sentiasa memanggil kita? Ataupun telinga kita, pintu hati kita tertutup dengan kemewahan dunia, tertutup dengan aktiviti-aktiviti kita,
tertutup dengan apa yang dunia berikan kepada kita semua. Jadi tibalah masanya bagi kita untuk membuat renungan pribadi sekali lagi. Kita harus melihat diri kita. Adakah kita dapat melakukan tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Yesus ataupun tidak? Jadi, di dalam Injil pada hari ini, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Tuhan sentiasa mengundang kita untuk hadir ke perjamuannya. Dan perjamuan yang Tuhan ingin kita hadir itu adalah perjamuan kudus, perjamuan ekaristi. Jadi, marilah kita ruangkan masa kita untuk menghadiri perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa walaupun banyak alasan yang kita berikan untuk mengikuti perjamuan ekaristi, tetapi Tuhan sentiasa memanggil kita. Tuhan sentiasa menggunakan orang lain agar kita dapat bersama-sama merayakan perayaan ekaristi ini. Tuhan menggunakan orang lain untuk membawa kita, untuk memanggil kita untuk datang ke perjamuannya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghadirkan diri ke perjamuan kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kita harus membiasakan diri kita untuk menghadirkan perjamuan kudus di dunia ini, agar apabila kita mencapai kemuliaan kita, kita sudah terbiasa untuk menghadirkan diri kita di dalam perjamuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita sentiasa memberi masa, bukan sahaja bagi diri kita, tetapi bagi Tuhan, agar kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Malahan Dia sentiasa memanggil kita untuk datang ke perjamuannya. Ingat, hanya Tuhan sahaja yang dapat memanggil kita, melayakkan kita untuk menghadiri perjamuannya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kita dengan Tuhan, agar melalui perjamuan kudus yang diberikan kepada kita, kita sentiasa diberkati dan sentiasa menjadi agen penyelamatannya kepada semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.